Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Azliana SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di video saya kali ini, pemaparan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua calon guru penggerak, yaitu saya Azliana SPD dan Ibu Ade Irma Oktaviani SPD dari SD Negeri 005 Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 005 Buru, Bapak Ahmad SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan kependidikan, dan yang kami banggakan Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 11 SDN 5 Buru. Acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 5 Buru oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Susunan acara, yang pertama pembawa acara yaitu saya sendiri Desi Bintari SPD, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa yang dibacakan oleh Bapak Abdullah SPD SD. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus pembuka acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 5 Buru yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Azliana SPD dan Ibu Ade Irma Oktaviani SPD. Yang kelima, acara inti. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Puji
Doa yang dibacakan oleh Bapak Abdullah, SPD SD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azmi minas sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada siang hari ini kami segenap yang hadir di ruangan kelas 1A berkat taufik dan hidayah-Mu akan melaksanakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 05 Guru oleh Ibu Azliana SPD dan Ibu Ade Irma Oktaviani SPD. Harapan kami ya Allah, semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat terwujud dengan baik budaya positif di SDN 05 Guru yang kami cintai ini. Amin, 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 ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdullah telah membacakan doa. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 5 Guru kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru, staf beserta personalia SDN 05 Guru yang berbahagia, yang kami banggakan terutama ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Ade Irma Oktaviani dan Ibu Azliana. Dan pada hari ini mereka akan mengadakan aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 05 Guru yang akan disampaikan nanti oleh beliau berdua. Selamat salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekolah sebagai wadah tempat kita mengembangkan anak didik, baik itu secara akademis maupun non akademis, mengembangkan anak didik kita dari mulai bakat, potensi, minat anak, yang mana anak didik kita merupakan unik bagi kita semua. Kita, sekolah kita seharusnya mampu mengakomodasi, memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita sebagai guru ini merupakan sosok yang mampu mengembangkan potensi, minat, bakat anak didik kita semua ini. Jadi guru sangatlah berperan penting bagi menggali perkembangan
bakat, minat, dan potensi anak didik kita, untuk membantu mengembangkan nilai-nilai positif, budaya positif yang kita kembangkan di sekolah, seperti contohnya program 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, baik itu kegiatan pramuka, kegiatan kesenian, keagamaan, yang mana semua itu tidak terlepas daripada peran kita sebagai guru. Nah, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah ini, haruslah kita sebagai guru menjadi teladan bagi anak didik kita. Sebagai contoh, kita adalah sekolah yang lintas tempat sektoral kelurahan, ya, yang menjadi sudah itu tempat di mana sekolah kita berhadapan langsung dengan jalan umum. Jadi budaya yang positif seperti sapa, salam, senyum, sopan dan santun itu mulai dari pada diri kita sendiri, kita terapkan anak secara terus menerus. Memang untuk secara sederhananya dapat kita lakukan, namun secara prinsipnya memang agak sulit dalam menerapkan budaya positif. Nanti kita sama-sama menyaksikan presentasi dari rekan kita Ibu Azliana dan Ibu Ade dalam menjelaskan aksi nyatanya diseminasi budaya positif sekolah kita ini. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan dipresentasikan oleh rekan kita Ibu Azliana dan Ibu Ade Irma Oktaviani, yaitu tentang diseminasi budaya positif SDN 0050. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 005 Buru oleh Ibu Azliana SPD dan Ibu Ade Irma Oktaviani SPD dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri 5 Buru yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Azliana SPD dan Ibu Ade Irma Oktaviani SPD. Acara inti ini kami serahkan kepada calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Ade Irma Oktaviani dan Ibu Azliana. Untuk penyampaian atau pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ade Irma Oktaviani, dan kemudian penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Azliana. Kepada Ibu Ade, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 005 Buru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 005 Buru dan Ibu-ibu ketenaga pendidikan SDN 005 Buru. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada siang hari ini. Sebelum kita mulai di aksi nyata diseminasi budaya positif,
saya ada 2 baik pantun. Pergi ke buru naik kapal, singgah sebentar ke Penarang, agar Bapak Ibu mendapat amal. Jawablah salam dengan meriah. Saya ulangi lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih acara 17-an, jadi ini pantunnya agak merembet sedikit. Bayi berpita warna-warni, duduk di pangku sambil makan nasi. Bapak Ibu hadirin hari ini, izinkan saya untuk presentasi. Monggo. Next. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Adi Irma Oktaviani, CGP Angkatan 11, dan rekan saya Ibu Azliana. Pendahuluan di sini yaitu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jadi kita sebagai apa? Petani. Ya, kita sebagai petani. Tugas kita sebagai pendidik yaitu memberikan pedoman, memberikan tauladan kepada anak-anak didik kita dari hal yang paling kecil. Lanjut. Di sini budaya positif ini sangat berpengaruh untuk diri kita pribadi. Di sini budaya positif adalah, sebelum ke budaya positif, di sini ada 2 pertanyaan pemantik, yaitu apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu bisa menyebutkan apa itu budaya positif? Pak Daniel? Oke, coba saya menjawab. Budaya positif itu menurut saya budaya yang harus diterapkan pada diri kita dan kita terapkan kepada peserta didik yang membawa hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya benar. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menanggapi? Silakan Ibu Nita. Ya, terima kasih. Menurut saya budaya positif itu yang dimana adalah sebuah kebiasaan yang terutama dibawa oleh guru yang memotori, yaitu sebuah nilai-nilai yang positif dari tingkah laku serta sikap yang dimana bakal akan dicontohi oleh muridnya. Terima kasih. Iya. Baik sekali. Sebelum itu kita beri dia wow ya Bu ya, sama-sama. Dia beri dia we, beri dia o, beri dia we. Wow, mantap. Iya, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya lagi. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Ada yang silakan Bu Desi. Pak Dok, ingin? Ya, silakan. Nah, terima kasih sempatannya untuk pertanyaan dari Bu Ade. Kalau ditanyakan apakah di sekolah kita sejak tahun 2020 sudah diterapkan budaya positif, kalau saya jawab sudah, cuman untuk pelaksanaan secara total oleh siswa masih perlu dilakukan. Jadi itu sebentar jawaban saya. Oke, terima kasih kepada Pak Do. Memang benar yang sesuai dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasannya
senang kita ucapkan dengan lisan, tapi susah untuk dilaksanakan. Mari sama-sama kita menerapkan budaya positif ini dari hal yang paling terkecil yang saya sudah sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini dia pengertian budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi benar apa kata Pak Abdullah tadi, belum maksimal gitu. Namun kita sebagai pendidik harus menekankan budaya positif itu dari hal-hal seperti mulai dari diri kita sendiri, contohnya datang tepat waktu. Itu sudah memberikan contoh kepada anak didik kita. Bagaimana cara kita memberikan tauladan seperti yang dibilang kepada Ibu Minta tadi, tauladan kepada anak didik, bagaimana caranya kita mencontohkan kepada anak didik kita. Lanjut. Nih, sebenarnya hal yang kecil yang saya sudah bilang tadi, memang di sekolah kita sudah menerapkan sebenarnya Bapak Ibu. Dengan tersenyum kepada anak itu sudah budaya positif. Terus tersenyum pada teman sejawat, jangan pula nanti jumpa sama kawan masa macam ada dendam gitu. Terus saling menyapa dan sebagainya. Itu hal yang paling terkecil. Konsep inti budaya positif ada 8, yaitu diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan, apakah Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Sebelum masuk ke konsep budaya positif. Oke, kalau tidak ada next. Di sini mulai dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tadi budaya, sekarang disiplin. Apakah ada perbedaan di antara budaya dengan disiplin? Bapak Ibu, halo. Yus? Kasih kesempatannya. Baiklah, ini menurut pendapat saya, kalau budaya itu adalah kebiasaan, kalau disiplin itu sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yus. Benar sekali. Budaya itu hal yang perilaku yang kita lakukan, sedangkan disiplin tadi aturan yang sudah terjadi. Baik, next. Nih tadi, ketika mendengar kata disiplin ya, apa yang terbayang di benak Anda? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Yus. Terus apa yang terlintas di pikiran Anda? Itu tadi pertanyaan tentang disiplin. Lanjut. Ini pengertian disiplin yaitu belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, peraturan,
kepatuhan pada peraturan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Terkadang saya juga manusia biasa, ketika anak melakukan kesalahan, pasti di pikiran kita harus diberi sanksi. Tapi sebenarnya menurut teori tidak perlu diadakan sanksi atau hukuman. Di sini masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Masih terkait dengan disiplin tadi, menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan yang dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini dikemukakan oleh Diana Gosen 1998. Penerapan disiplin positif, budaya positif tidak lepas dari acuan Merdeka Belajar. Bahwasannya selalu mengeluh-elukan, ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Itu termasuk di nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang kita tahu: mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, kebenekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita yakini sekarang di Merdeka Belajar. Ke teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Misalnya saya tunjukkan, saya nak datang cepat nih, sebab saya malu dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad dah duduk tuh, hari baru datang. Nah, itu salah satunya. Jadi motivasi diri saya itu karena malu kepada kepala sekolah, salah satunya. Saya juga kadang malu dengan teman-teman yang lain. Mereka bisa, kenapa saya tidak? Kira-kira motivasi Bapak Ibu itu salah satu motivasi saya. Saya harus datang cepat, saya harus datang tepat waktu karena itu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya persilakan ya Pak Dhani, silakan Pak. Motivasi Bapak, kenapa harus datang? Untuk motivasi ya, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan? Kalau untuk pribadi saya, karena guru itu adalah harus digugu dan harus ditiru. Jadi saya itu lebih cenderung memberi teladan kepada peserta didik sehingga anak didik itu bisa menghargai waktu, sehingga tertanam pada diri atau membudaya pada dirinya sehingga menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Itu menurut saya. Iya, benar sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Dhani.
Wow, wow, mantap, benar sekali. Itu tadi motivasi dari Pak Daniel. Adakah teman yang lain mempunyai motivasi lain? Terima kasih kesempatannya. Yang jelas kalau dari pribadi saya, mohon maaf, karena saya merasa kami Ibu Fatimah merasa lebih diturunkan. Jadi menurut kemampuan situasi kondisi yang dapat kami buat, kalau saya pribadi saya usahakan untuk lebih dapat meningkatkan disiplin dengan hadir tidak terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Karena kembali pada diri sendiri, saya kadang-kadang ada rasa malu kalau saya lambat terus saya malu, ya, disebabkan banyak faktor. Jadi banyak faktor dia. Selain apa yang disampaikan Pak Saudara tadi juga termasuk mungkin pribadi utamanya juga kembali kepada pribadi saya. Kalau saya terlambat, alhamdulillah mungkin selama ini saya sudah berusaha untuk datang cepat. Dengan terjadinya kebiasaan beberapa kali saya terlambat, saya jadi malu besar. Jadi yang jelas saya memotivasi diri sendiri supaya untuk dapat menjalankan disiplin yang diberlakukan. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Abdullah. Iya, motivasinya tadi karena merasa Bapak sudah senior, malu dengan teman-teman yang lain jika datang terlambat. Iya, sekarang pertanyaan ini mendasari mulai dari diri kita sendiri. Itu tadi yang saya bilang. Jika kita enggan tidak menggubris apa yang terjadi di lingkungan, mungkin ya inilah jadinya. Tetapi kalau kita mempunyai motivasi, ingin menjadi manusia yang lebih baik, karena kita ini seorang pendidik. Jadi ditekankan bahwasannya seorang pendidik itu seperti yang dibilang Pak Daniel tadi, digugu dan ditiru. Lanjut. Nih, menurut Diane Gosen, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu lebih ke reward. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, menghargai diri sendiri karena kita ini seorang pendidik. Itu tadi yang disebutkan Pak Abdullah itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang mengharapkan reward dari orang lain itu motivasi masih sama motivasi eksternal, dan yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi termasuk motivasi internal, mulai dari diri sendiri. Masuk ke hukuman dan konsekuensi. Masih pertanyaan lagi. Setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Bukan ini? Enggak apa-apa. Kemukakan aja pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat saya, setuju atau tidak setuju mengenai hukuman itu adanya untuk hukuman di sekolah katanya. Kalau pendapat saya pribadi itu 50-50. Kenapa? Kadang-kadang anak ada tipe-tipe pribadi anak yang bisa kita kasih hukuman, tetapi dia semakin berubah. Ada juga efek yang kita kasih kepada anak itu dia langsung membuat. Menurut saya 50-50. Bisa 50-50. Terima kasih. Berarti ada 2 kemungkinan. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Kalki. Ya, terima kasih Bu.
hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pendapat Bu Kardi 50-50, 50-50. Kita memberikan hukuman, bisa jadi anak itu akan mendapat efek jerah. Tapi ada juga sebagian anak enggak, jika kita mengasih hukuman, dia akan melakukannya terus. Ada lagi? Setuju atau tidak setuju? Kita lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif. Ini hal positif digaris bawahi, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bu Mar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya setuju dengan pemberian hukuman untuk anak. Hal positif itu seperti membaca, karena kebanyakan anak-anak kita ini untuk membaca tuh kurang. Paling tidak setidak-tidaknya dengan hukuman seperti itu, anak bisa menambahkan ilmunya untuk membaca dan menambahkan ilmu pengetahuannya. Saja menurut saya. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Bu Mariana. Tadi pendapat Bu Mariana memberikan hukuman dengan hal positif, itu setuju. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi reward, penghargaan itu reward. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan Bu Gita. Terima kasih. Bagi saya sangat setuju, karena contoh tidak jauh-jauh dari kelas saya sendiri, ada siswa yang dimana malas sekali untuk bangun sekolah pagi, tapi setelah saya lihat dia bangun pagi, saya peluk, saya kasih gift high five, saya elus kepalanya supaya bisa bertemu lagi besok, dan sekarang alhamdulillah anak itu datang ke sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Mita. Kita kasih aplaus. Ya, benar sekali, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi ini belum tentu menurut ahli ini setuju. Kita lihat. Nih yang dibilang sama Ibu Kalbi tadi, hukuman bersifat tidak terencana. Benar. Saat anak itu melakukan kesalahan, hari itu juga kita beri hukuman. Terencana atau tiba-tiba anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Cenderung anak-anak ini jika diberi hukuman berupa fisik maupun psikis, anak-anak akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Terkadang itu tadi ada, kita ini sebagai pendidik kadang ada mood. Saat mood kita bagus, mungkin apa hari ini kita menyampaikan yang hal-hal yang positif. Terkadang jika mood kita tidak baik, pasti akan menyakiti hati anak tersebut. Tapi bismillah, mulai dari diri sendiri kita akan menjadi yang lebih baik. Sementara itu disiplin dalam bentuk konsekuensi. Konsekuensi tadi sudah terencana, seperti yang dibilang sama Bu Nita, yang memberikan gift, memberikan reward, itu berarti sudah terencana. Karena anak itu sering melakukannya. Karena tadi alasannya tidak mau bangun pagi, ya. Dia memberi reward yang sudah disepakati. Apakah Ibu Mita sudah menyepakatinya di keyakinan kelas? Nah, itu nanti kita jawab. Ada di sebelahnya nanti. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Lanjut.
Ini identitas sukses. Identitas gagal yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ini untuk hukuman. Terus korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku positif agresif meningkat. Seperti yang dibilang Kalbi tadi, jika anak itu ada efek jerah, mungkin dia nggak akan melakukan lagi. Tapi kalau jika anak itu punya kelebihan, hari ini kita kasih tahu, besok malah lebih meningkat lagi. Itu tadi. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Perantaranya adalah kamu harus. Itu kata-kata yang sering kita ucapkan saat kita memberi hukuman. Kemudian murid akan membenci. Karena tadi itu kata Ibu Kalbi 50-50, murid itu dendam. Ada jatuhnya ke dendam. Ya. Kemudian konsekuensi, disiplin di konsekuensinya, sesuatu harus terjadi yang konsekuensi tadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu yang dikemukakan di Bu Nita tadi. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak buat tidak nyaman. Kemudian menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Biasanya itu kalau untuk reward. Kemudian murid akan menghormati peraturan tersebut. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terselesaikan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Yang disampaikan tadi bahwa hukuman itu menurut teori tidak harus ada dan tidak perlu diadakan. Konsekuensi juga malah konsekuensi yang 50-50. Terus yang paling baik dan paling bagus di identitas sukses dalam disiplin yaitu restitusi. Nanti kita akan membahas tentang restitusi. Ini tindakan guru. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu, mencatat 100 kata di dalam buku ini sebagai hukuman ya. Apakah itu termasuk hukuman atau bukan? Hukuman. Iya, bukan dibilang hukuman. Kemudian lanjut, lari mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kelas tugas teman yang salah dicoret-coret, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Habis itu meminta murid tidak mengenakan sepatu di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Jika dia begini,
Jika dia datang ke sekolah, peraturan sekolah kita harus memakai sepatu hitam. Ketika dia datang pakai sepatu putih. Jadi kita memberi hukuman kepada anak tidak usah pakai sepatu kamu. Karena kesepakatan sekolah kita tidak mengizinkan anak memakai sepatu putih. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Iya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat di next slide berikutnya. Ya. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Iya, beri tepuk tangan dulu. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Hal ini dikemukakan oleh Alficon Punished by Reward 1993. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diingatkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini tadi yang berbentuk penghargaan. Penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kita sampai sedikit, boleh, masih banyak waktunya Bu, 1 jam di sini. Kita sedikit dulu, kita pijit dulu, kita berdiri yuk. Breathingnya saling menghadap punggung teman. Berbaris menghadap punggung teman. Ya, sambil kita nyanyi. Hujan rintik-rintik. Kalau hujan rintik-rintik begini. Kalau hujan batu begini. Kalau hujan agak digoyang. Yes, ya. Oke, nggak pakai musik, kita nyanyi sama-sama aja. Dan yuk, 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan.
akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Azliana. Kepada Ibu Azliana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Majelis Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk penyampaian materi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu memasuki keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok seseorang yang bersifat universal, berfungsi membangun hal yang positif agar semua mentaatinya. Keyakinan kelas jumlah kalimatnya tidak banyak atau singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, di sini ciri-ciri keyakinan kelas, ya, yang pertama itu lebih singkat dari peraturan, kedua pernyataan lebih umum atau universal. Nah, ketiga dibuat positif, tidak terlalu banyak. Kelima dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan keenam semua warga kelas ikut berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, di sini apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas? Apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas? Mohon Ibu. Terima kasih. Kebetulan saya guru kelas 1. Kemarin kami dapat kesepakatan kelas. Alhamdulillah itu ada 6. Meskipun tidak semuanya terlaksana, tapi sebagian besar alhamdulillah. Itu juga sangat berpengaruh dalam suasana kelas. Satu lagi yang saya tanyakan kepada Ibu, apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Itu aja. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Dan apakah ada yang telah membuatnya di dalam kelas, kesepakatan kelas? Ayo Ibu Dita. Kalau bagi saya kayaknya kesepakatan dan keyakinan kelas itu kayaknya sih sama, karena sebuah prinsip atau perjanjian antara guru dan murid seperti itu yang wajib dilaksanakan di dalam kelas. Terima kasih. Ya, bagus ya. Baik pendapat Ibu Yus, begitu juga Ibu Nita. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ditanyakan Ibu Yus tadi itu merupakan kesepakatan kelas yang telah kita buat dan telah terbentuk kesepakatan kelas seperti datang tepat waktu, kebersihan kelas dijaga. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian setelah kita membuat kesepakatan kelas, nah tentu kita akan menjalaninya. Nah, itulah merupakan keyakinan kelas. Apakah anak-anak kita, termasuk diri kita, apakah sudah kita melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Nah, itu dari diri kita. Kita sebagai contoh model yang ditiru oleh anak-anak. Nah, di kelas hindari kalimat negatif, ya, budayakan kalimat positif apabila kita menerapkan kesepakatan kelas. Misalnya kata jangan,
jangan mencontek saat ulangan ya nak. Nah, kata-kata itu bisa kita ganti. Jujurlah saat ulangan. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Siapa? Ayo, Bunita. Apa lagi? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu positif apa negatif? Ya, kalimat positif. Kemudian apa lagi? Bu Mardiana? Kesepakatan kelas saja, Bu. Kalimat positif. Kalau saya ya tidak berisik di kelas. Ya, tidak berisik di kelas. Berarti kita akan mengubahnya ke kalimat positif. Yang Ibu berikan adalah kalimat negatif. Tidak berisik di kelas. Seharusnya bagaimana kita mengubah kalimat positif tersebut? Iya, menggunakan kata-kata ajaib. Kita tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Nah, itu. Nah, seperti contoh, jangan berlari-lari ya nak. Itu kalimat negatif. Nah, kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti berjalan dengan tertib. Nah ya, nah itu kalimat positif. Kemudian, nah jangan berisik nak ya. Kita ganti dengan anak-anak saat belajar harap tenang. Itu bisa menjadi kalimat positif. Next. Jadi di sekolah kita apakah sudah menerapkan kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing? Alhamdulillah sejauh ini kita sudah menerapkan kesepakatan kelas dan sudah kita yakini meskipun belum maksimal. Nah, nilai keyakinan kelas yaitu misalnya disiplin, tanggung jawab, keselamatan, saling menghargai, dan komitmen. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari kata-kata keyakinan kelas. Nah, yang pertama, kembalikan buku di tempatnya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir 15 menit sebelum bel masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, apakah ada di sini kalimat negatif? Apakah ada kalimat negatifnya? Yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Apakah itu termasuk kalimat negatif? Dilarang. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Kalau dilarang itu termasuk negatif. Nah, diganti dengan dilarang mengganggu orang lain. Sebaiknya apa? Ayo Bapak Ibu. Berbuat betul. Apa Bapak David? Berbuat baiklah pada orang lain. Ya bagus ya. Bapak Do terima kasih. Berbuat baiklah kepada orang lain atau berbuat baik kepada teman. Nah, itulah kalimat positif. Kemudian kita kelima kebutuhan hidup manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya semuanya ingin memiliki penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini
kita. Biasanya mereka ingin diterima di kelasnya, di sekolahnya, di lingkungannya. Nah, jadi dari kita inilah yang membentuk mereka, meskipun mereka sudah punya kodratnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya, penguasaan, kebutuhan, pengakuan, atau kemampuan. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Guru harus memiliki kelima posisi kontrol tersebut, ya. Di antaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin tanyakan, di antara 5 posisi kontrol guru terhadap murid, posisi mana yang akan Ibu ambil, Bapak ambil? Posisi mana, Pak? Apabila anak tersebut bermasalah. Kalau saya mengambil posisi poin 3 dan 5. Bagus. Tepuk tangan padanya. Posisi 3 dan 5. Ibu Yus, 5 posisi kontrol, 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Bagus. Kemudian siapa lagi? Alhamdulillah hujan ya, rezeki. Nah, kelima posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, kita lihat ya. Yang pertama penghukum. Kita saksikan dulu video posisi kontrol di Merdeka Belajar. Ini dia. Ibu-ibu, kita saksikan video 5 posisi kontrol yang mana yang seharusnya Bapak Ibu perani sebagai guru. Apakah kelima-lima? Apakah pertama posisi penghukum, kedua posisi merasa bersalah, dan selanjutnya? Kita lihat.
waiting for collection. Dampak posisi pendukung. Posisi membuat rasa bersalah, bicara dengan ada cenderung lembut, tapi kata-kata yang dibicarakan membuat pada memandang itu dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup melakukan orang lain. Ketika ini salah, boleh akan mendapatkan yang salah dan tidak akan panik atau lagi. Ya Bu, habis saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling pintar. Kok terlambat sih? Ya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi ganti saya rincang, tetap ganti kejar Bu. Ya sudah sekarang. Lain lebih cepat lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini senang ibu. Demi ibu. Kan? Sama Bu. Sudah sekarang ke sekolah. Sudah saya bisa absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan ada suara akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas dan mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih benar eksternal, maka ada faktor lingkungan dan pada orang tersebut. Di sini, guru absennya, sudah lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
konsekuensi. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus ke kelas, siapkan tugas tambahan kalian, ya? Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol guru. Ibu mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa dan ekspresi wajah yang tampak dan cenderung formal. Selamat pagi. Waktu yang terlambat. Ya, sekolah mestinya jam 7, sekarang sudah jam 10. Jadi sekarang bagaimana ini? Aku dari masalah saya semalam. Baik, yang kalau yang Dan orang lain jadi apakah kalian saling menghormati tersebut? tunggu jam yang intinya. Apakah kalian saling menghormati? Iya bu. Bagaimana apakah memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk jalur rambutnya alam saya. Baik, kalau kalian saling menghormati, ajak orang yang menjadi sabar. Ada bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada saya. Baik, yang penting ya adalah ada ya. Kira-kira akan mulai soal apa ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan dilakukan kalau semangat dari Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat daulat. Tidak ada bu. Baik, ya. Terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu terus dari kelas tadi. Bu, terima kasih. Posisi presiden adalah posisi kontrol yang disarankan untuk menjadi sikap yang positif. Baik itu murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat mendeteksi atas pertanyaan. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat guru dapat bekerja lebih paham dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat setelah menganalisis adegan kelima posisi kontrol. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi guru? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan dapat pada posisi itulah guru dapat melakukan dan pada Nah, Bapak Ibu di posisi manajer ya yang kita dengarkan pada video tadi, yaitu guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Nah, dari 5 posisi kontrol guru itu tadi ya. Nah, dari posisi 5 kontrol itu tadi, posisi mana yang Bapak Ibu ambil setelah Bapak Ibu melihat video tersebut? Silakan Bu Nita. Terima kasih. Kalau saya pilih pada posisi keempat pemantau dan kelima manajer. Di mana saya lihat tadi, sepertinya kalau di posisi 4 itu anaknya sangat memahami konsekuensi yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Kayak dia tadi contoh terlambat 20 menit.
Maka saat istirahat 20 menitnya itu sisanya maka dia harus mengerjakan tugas yang tertinggal di awal. Nah, terus yang kalau di manajer, kenapa saya ambil juga? Karena di situ positifnya sangat banyak. Dimana mungkin jujur guru kesel juga, marah ya, tapi selalu berusaha untuk selalu positif bahwa anak itu terlambat, dia kan tidak memasang alarm. Terus ada yang membantunya di rumah, yaitu orang tua di situ ikut andil bekerja sama dengan guru juga untuk membantu anak tadi membangunkan sehingga tidak terlambat kembali. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, Bu Nita, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Apakah ada lagi Bapak Ibu saran untuk pendapat? Lanjut, oke. Lanjut, nice. Jadi sepakat berapa? Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi, ya, saya akan mengambil posisi kontrol yang nomor 5 sebagai manajer. Ya, karena apa? Sebagai manajer, di situ kita tidak menekankan kepada anak, tapi kita memberi solusinya, mencari masalahnya, menyelesaikan masalahnya, dan kita tidak ada marah kepada anak. Nah, disitulah posisi kontrol manajer sebagai guru. Kalau Pak Do sebagai apa posisi di antara 5 kontrol itu tadi? Kalau saya sama persis, yang awalnya memang saya nak pilih jadi manajer. Nah, karena di situ sepertinya mengangkat atau poin 1 sampai 4 harus ikut atas kebijakan oleh manajer atas dasar kesepakatan tentunya. Ya, bagus ya. Menurut Pak Do, berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang telah kita buat itu tadi, yang ditanyakan itu tadi, itulah tadi mendasari 5 posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Ya. Nah, kita masuk di antara 5 posisi kontrol itu tadi. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Ada lagi, kamu selalu saja salah. Kemudian ada juga yang berkata, selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Nah, ini penghukum, posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata yang keluar dari kalimat yang lembut itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang gimana? Coba, kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian kita masuk ke
posisi yang ketiga, yaitu posisi kontrol teman. Nah, kalau posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Kemudian 5, posisi kontrol. Yang keempat yaitu pemantau. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa dan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itulah kata-kata yang biasa dikatakan oleh pemantau. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol manager, ya, yaitu memantau. Berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Kemudian kita masuk pada pengertian restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan yang mengungkapkan Gosen 2004. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut teori Chelson-Gosen 1996. Nah, Bapak Ibu, pengertian restitusi ini. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Dalam pemecahan masalah itu tadi Ibu-ibu berdasarkan segitiga restitusi. Nah, misalnya yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah yang selalu diambil pada posisi manajer. Nah, misalnya seperti ini. Segitiga restitusi diterapkan di kelas untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah-masalah siswa. Nah, tahapan segitiga restitusi, langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah
Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu kebanyakan karena sudah punya kegagalan, dia mempunyai motivasi untuk lebih sukses ke depannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau dari bahasa Inggris, validate the mistake. Ya, yang kedua, langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib di sekolah atau di kelas. Itu tadi. Nah, contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang telah kami terapkan, yang telah saya terapkan di sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Cuman kita belum tahu segitiga restitusi itu apa. Padahal kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Ya. Kemudian kita masuk ke budaya positif sekolah. Nah, Bapak Ibu, inilah budaya positif sekolah. Nah, yang pertama, disiplin. Disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Disiplin, itu merupakan keyakinan diri kita atau keyakinan kita, kelas kita, sekolah kita. Nah, kemudian kalau perlu kita mengecek peralatan sekolah anak-anak, apakah lengkap, apakah kurang. Nah, barulah anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian ramah tamah. Nah, kita ramah pada semua rekan sejawat, pada anak-anak melalui senyum, sapa, salam, dan sabar. Itulah budaya positif kita yang kita terapkan di sekolah. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Berbuatlah mulai dari kita sendiri. Pendidikan ada di tangan kita sebagai seorang pendidik, karena menyangkut dengan masa depan anak bangsa. Semoga kedepannya kita bisa menciptakan anak-anak didik yang berprestasi, mulia, berbudi luhur. Ya, Bapak Ibu, sebelum penutup saya ada pantun. Nah, pantun
pergi ke pasar di tahun baru. Ingin membeli sehelai baju. Kami CGP dari SD Negeri 0050 bergerak untuk maju. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Ade dan Ibu Azriana sebagai calon guru penggerak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Saya pun ada pantun untuk sebelum menutup acara. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dan para narasumber. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.